Perkenalkan, nama saya Samonika, saya dari akuntansi B 2019 dengan NIM 72114191114. Kali ini dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, saya akan membahas materi di bab 10 mengenai implikasi etis dari teknologi informasi. Yang pertama, yaitu kita membahas mengenai moral, etika, dan hukum. Yang pertama yaitu ada moral. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Moral juga bisa dikatakan sebagai institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Lalu yang kedua, yaitu etika. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan yang masuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Etika sangat bervariasi dari satu komunitas dengan yang lainnya. Yang ketiga, hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Selama 10 tahun penggunaan komputer di bidang bisnis dan pemerintahan, tidak terdapat hukum yang berkaitan dengan penggunaan komputer. Undang-Undang Komputer di AS. Hak dan batasan akses data. UU Kebebasan Informasi tahun 1996 memberi warga negara dan organisasi-organisasi AS hak atas akses data yang dipegang oleh pemerintah federal dengan beberapa pengecualian. Yang kedua, privasi. UU Privasi Komunikasi Elektronik tahun 1968 hanya mencakup komunikasi suara. Kemudian ditulis ulang pada tahun 1986 agar mencakup data digital, komunikasi video, dan surat elektronik. Yang ketiga yaitu kejahatan komputer. Kejahatan komputer diatur dalam UU Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan. Lalu ada UU Perangkat Akses Palsu dan Kejahatan serta Penipuan melalui komputer. Paten Peranti Lunak. Pada bulan Juli 1988, Pengadilan Banding Federal AS memutuskan bahwa proses bisnis harus dipatenkan atau ditetapkan. Tetapi ada dua alasan peranti lunak tidak dapat dipatenkan. Yang pertama, yaitu algoritma matematika tidak dapat dipatenkan. Untuk alasan kedua, karena metode bisnis tidak dapat dipatenkan. Kemudian muncullah UU Paten Peranti Lunak di Uni Eropa dan UU Privasi Pribadi di Republik Rakyat Cina atau RRC. Kebutuhan akan budaya etika. Yang pertama, keterkaitan antara CEO dengan perusahaannya merupakan dasar untuk budaya etika. Lalu, jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakannya. Lalu, manajemen tingkat atas harus memimpin melalui contoh. Lalu, bagaimana budaya etika diterapkan? Yang pertama, kredo perusahaan. Kredo perusahaan merupakan pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang akan dijunjung perusahaan. Yang kedua, program etika, yang merupakan upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Yang ketiga, kode perusahaan yang disesuaikan. Kode perusahaan ini biasanya disusun berdasarkan perusahaannya masing-masing. Alasan dibalik etika komputer. Yang pertama ada alasan pentingnya etika komputer, yaitu kelenturan secara logis, faktor transportasi, dan faktor ketidaktampaan. Untuk kelenturan secara logis, sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Lalu untuk faktor transportasi, komputer bisa merubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan secara drastis atau signifikan. Yang ketiga, faktor ketidaktampaan. Masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Yang kedua, hak sosial dan komputer, meliputi hak privasi, hak untuk mendapatkan keakuratan, hak kepemilikan, dan hak mendapatkan akses.
Selanjutnya yaitu audit informasi. Audit informasi dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Untuk audit eksternal, yaitu dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Sedangkan yang internal, yaitu melakukan analisis yang sama seperti audit eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Jenis aktivitas audit sendiri ada 3. Yang pertama, audit finansial, memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Yang kedua, audit operasional, tidak dilaksanakan untuk memverifikasi catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Yang ketiga, audit keberlanjutan, sama seperti audit operasional, tetapi audit keberlanjutan berlangsung secara terus-menerus. Menerapkan etika dalam teknologi informasi. Yang pertama ada kode etik dan perilaku profesional. Meliputi keharusan moral umum, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, keharusan kepemimpinan organisasi, kepatuhan terhadap kode. Yang kedua, pendidikan etika komputer. Meliputi mata kuliah di perguruan tinggi, program profesional, dan program edukasi swasta. Yang ketiga, etika dan CEO. Meliputi memahami prinsip-prinsip akuntansi, mempelajari sistem yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan, mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan, mengintegrasikan ke dalam sistem informasi, berpartisipasi di dalam memberikan informasi, mengendalikan dengan ketat keuangan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang memahami dalam penjelasan saya mohon maaf. Kurang lebihnya, selamat mendengarkan penjelasan dari saya. Terima kasih.